Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cilacap ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang mengenai pekerjaan asisten pribadi yang berpotensi digantikan oleh robot. Saya Siti Nur Aziza dan rekan saya Nabi Cakra Putri absen 22. Saya Muhammad Kajaran absen 19. Langsung saja ke materi. Oke, jadi sebelum kita memasuki fakta-fakta atau pembahasan lebih dalam, saya akan menjelaskan dulu tentang hipotesis dari materi kita ini. Jadi, kita seringkali menduga bahwa di masa depan pekerjaan manusia ataupun kegiatan manusia sebanyak itu akan digantikan oleh robot. Dan mungkin karena statement ini beberapa orang bertanya-tanya, mengapa kok manusia dapat digantikan oleh robot? Jawabannya simpel teman-teman. Dikarenakan kita lihat dulu dari kelebihan dan kekurangan dari antara robot dan manusia itu sendiri. Dari manusia itu mereka memiliki kecenderungan yang perlu digaji, kerjanya mungkin lambat maupun kadang malas-malasan. Untuk robot sendiri kan kelebihannya bisa mudah untuk diprogram untuk menjalankan tugas mereka yang memang seharusnya mereka kerjakan, seperti itu. Mereka juga bekerjanya secara cepat dan akurat. Untuk kekurangan robot sendiri mungkin hanya di bagian maintenance atau biaya perawatan saja yang tergolong mahal di zaman sekarang, karena memang belum banyak beredar di masyarakat maupun di kalangan wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti itu. Kemudian untuk hipotesis kurang lebih seperti itu. Lanjut ke bagian fakta-fakta dan bukti. Untuk fakta-fakta dan buktinya kita dapat menjumpai di lingkungan kita sendiri, yaitu seperti Google Assistant, lalu ada Siri dari mungkin Apple kalau tidak salah, kemudian ada Alexa atau mungkin sebagai macamnya yaitu dari Amazon, yang mereka bertugas dapat berfungsi untuk mengatur jadwal, membuat alarm, lalu mengobrol dengan kita dalam lingkup sehari-hari dengan menggunakan sensor suara yang kita program. Kemudian untuk di bagian hotel dan kantor ada juga sering kali kita jumpai mereka menggunakan robot tempi atau robot taper, yang dimana mereka berukuran kurang lebih segini. Mereka berfungsi atau bertugas untuk menyambut tamu yang datang, kemudian mereka akan menunjukkan atau mengarahkan sesuai program yang kita atur oleh robot tersebut. Kemudian dari data-data yang kami riset dari World Economic Forum atau WEF, ada sekitar 40% total lapangan pekerjaan yang berpotensi 10 tahun ke depan akan digantikan oleh robot. Kita bayangkan saja ada 78 juta pekerjaan di Indonesia maupun di seluruh dunia. 40% yang digantikan oleh robot mungkin akan sekitar 38 juta. Kita bayangkan saja ada 38 juta orang yang menganggur dikarenakan robot yang mengambil alih fungsi pekerjaan mereka. Seperti itu kurang lebihnya untuk hipotesis dan fakta-fakta ataupun bukti dari saya. Mungkin dapat lanjut oleh rekan saya, Nadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Izinkan saya melanjutkan mengenai bukti nyata. Mungkin kalian terdengar gak asing sama nama miliarder Jeff Bezos, yang dimana dia ini merupakan pendiri perusahaan Amazon. Nah, perusahaan dia ini telah mengembangkan robot asisten pribadi yang bernama Amazon Astro, yang dimana robot ini dirancang untuk sebagai asisten pribadi yang bisa untuk membantu kegiatan-kegiatan kehidupan kita sehari-hari, seperti membuat jadwal, mengatur jadwal, membantu rumah tangga kita. Dan dia ini bisa menanggapi perintah suara seperti Astro panggil video call, Astro membuat alarm 5 menit, seperti itu bisa dilakukan oleh robot Amazon Astro ini. Lalu berdasarkan laporan perkembangan teknologi pada tahun 2024, robot-robot seperti ini itu sering banget digunakan di Amerika Serikat dan meningkat sekitar 30% di sana. Selanjutnya ada pun bukti nyata yang seperti sudah diomongkan oleh Mika, di mana kita ini sering menjumpai yang namanya asisten virtual seperti Siri, Alexa, Google Assistant, yang dimana dia bisa membantu kita secara aplikasi itu untuk mengatur jadwal, membuat alarm, yang dimana ini adalah sebenarnya itu tugas untuk asisten pribadi. Tapi mulai saat sekarang ini sudah sering tergantikan oleh adanya asisten virtual ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dukungan kecerdasan buatan dalam robot yang ada di asisten pribadi ini. Yang pertama adalah natural language processing, yang dimana kemampuan ini membantu robot untuk bisa memahami bahasa manusia supaya dia bisa berkomunikasi dengan kita dengan secara sosial, supaya dia
mampu menanggapi perintah suara yang kita berikan. Selanjutnya adalah machine learning, yang dimana robot ini belajar dari kebiasaan yang sering kita lakukan. Misalnya ya, kita sering membuat pengingat alarm untuk obat pada jam 9 malam. Lalu suatu hari kita lupa membuat alarm itu. Nah, robot ini akan otomatis mengingatkan kita tanpa harus kita beri perintah. Seperti itu. Selanjutnya ada computer vision, yang dimana ini memungkinkan robot untuk mengenali wajah kita, anggota keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya ada adaptation system, kemampuan robot berbasis AI yang bisa beradaptasi sesuai kebutuhan dan kondisi kita yang pada saat itu juga. Lalu selanjutnya bagian kesimpulan, kemajuan teknologi yang seperti ini itu membuat robot AI semakin cerdas dan mandiri. Mereka ini sudah bisa membantu mengatur jadwal, memberikan informasi, sampai menjalankan tugas administratif. Karena kemampuan yang seperti ini terus berkembang, maka dari itu pekerjaan asisten pribadi ini menjadi pekerjaan yang sangat rentan atau berpotensi untuk digantikan oleh robot di masa depan. Namun dari kesimpulan yang Adi utarakan, kita tidak dapat memungkiri bahwa robot akan menggantikan manusia atau sistem kerja manusia yang di masa yang akan mendatang. Maka dari itu, kebijakan dari kita dan etika dalam pemrograman robot perlu kita perhatikan agar robot berfungsi sesuai apa yang kita tujukan, yaitu membantu masyarakat atau membantu kalangan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, bukan malah menggantikan mereka. Banyak kita temukan di referensi seperti film maupun game yang menyatakan bahwa robot-robot tersebut akan memiliki kecerdasan sendiri dan akhirnya mereka membangkang ataupun melawan masyarakat ataupun makhluk hidup seperti manusia. Kurang lebihnya presentasi dari saya dan Nadine seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke Nadine. Dan saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dari pekerjaan asisten pribadi. Itu asisten pribadi manusia unggul dalam tugas yang membutuhkan empati dan kreativitas, sementara asisten robot AI lebih baik untuk bertugas yang membutuhkan efisiensi, kecepatan, dan ketersediaan terus-menerus. Pilihan antara keduanya bergantung pada kebutuhan spesifik dan sifat tugas yang dihadapi. Namun, pekerjaan asisten berikut bisa digantikan oleh AI, tetapi perlu pengawasan agar tidak menggantikan manusia sepenuhnya. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.